Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas kuliah Bahasa Inggris 2. Pada kesempatan ini, kita akan belajar skill 1 dan skill 2 untuk TOEFL Bahasa Inggris. Mari kita mulai. Ya, sebelum kita mulai skill 1 ya, kita belajar skill 1 listening. Ya, saya akan paparkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya listening part A itu dikerjakan ya, atau kita mengerjakan soal-soal listening part A. Nah, itu strategi awalnya adalah yang pertama focus on the second line. Ya, jadi artinya kita harus perhatikan betul ya baris kedua dari percakapan listening part A. Ya, jadi conversationnya itu kita harus perhatikan betul ya yang line keduanya atau orang kedua yang berbicara pada percakapan tersebut. Nah, strategi yang kedua, nah itu find out the keyword on the second line. Nah, jadi biasanya ya dalam part A ya, listening part A, itu kata kunci berada pada baris kedua yang tadi. Ya, jadi kita fokus tuh cari kata kuncinya pada baris kedua tadi. Nah, jadi setelah ketemu kata kuncinya, baru kita bisa berangkat ke opsi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, yang ketiga, find out the synonym of the keyword to the option. Nah, ini langkah selanjutnya setelah kita ketemu ke kata kuncinya. Ya, jadi kita cari sinonim dari kata kunci tadi dari opsi jawaban yang tersedia. Nah, kira-kira mana sinonimnya dalam bahasa Inggris dari kata kunci tadi? Nah, yang terakhir adalah avoid similar words or sound. Nah, jadi hindari ya, ini strategi pamungkas ini ya sebenarnya. Kalau misalnya udah blank ya, nggak bisa jawab, oh apa? Nah, kira-kira cari opsi yang kira-kira punya bunyi ya, bunyi atau bentuk kata atau susunan kata yang sama atau yang mirip ya. Bukan yang sama tapi yang mirip ya, similar, yang mirip. Nah, misalnya, nah kalau kita lihat bahasa Inggris snack ya, snack tahu ya, snack makanan ringan dengan snake ular ya. Jadi itu kan artinya beda ya, tapi bunyinya mirip ya, cenderung hampir sama, snack snake. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau misalnya kita tahu topiknya itu bukan membicarakan ular misalnya. Nah, tiba-tiba di opsi ada kata-kata ular. Nah, berarti itu kita avoid, kita hindari. Nah, itu general strategi untuk listening part A. Jadi ini bisa dipakai untuk keseluruhan soal part A tadi. Baik, kita lanjut ke skill 1 ya. Nah, skill 1 judulnya adalah restatement atau mengulang pernyataan ya, seperti itu. Nah, jadi di restatement itu often the correct answers in listening part A is an answer to contains ulang. Baik, kita masuk ke skill 1. Ya, jadi skill 1 judulnya restatement. Nah, jadi di restatement ini itu biasanya jawabannya adalah mengulang pernyataan dari si baris kedua tadi ya. Berarti otomatis kita cari sinonim ya. Kita cari sinonim ya. Jadi kita harus cari main idea dari second line presentasi itu, conversation tadi ya.
kemudian kita cari sinonimnya pada opsi. Nah, kita lihat contoh. On the recording you hear, "Steve, is something the matter? You don't look very good." Jadi si man-nya atau si Steve-nya menjawab, "Oh, I'm feeling a little sick today." Kemudian muncul naratornya bertanya, "What does the man mean?" Nah, biasanya untuk skill 1, biasanya dia menanyakan apa maksud dari si yang bercakap di baris kedua tadi. Nah, what does the man mean? Maksudnya apa yang dimaksud oleh Steve ya pada contoh ini. Nah, jadi kalau kita lihat strateginya, yang kita fokus adalah baris kedua saja, alias kalau dalam contoh ini apa yang dikatakan si Steve saja, apa yang dikatakan si woman biarin aja ya, kita fokus ke si Steve-nya ya. Jadi kalau kita lihat kata si Steve, "Oh, I'm feeling a little sick today." Nah, artinya adalah saya merasa sedikit sakit hari ini, atau saya merasa nggak enak badan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, apa kata kuncinya di sini? Nah, di sini di contoh ini sudah di garis bawah ya, a little sick, nggak enak badan. Ya. Otomatis kalau kita sudah ketemu kata kuncinya seperti ini, kita cari sinonimnya di option ya, di jawaban ya, di option jawaban. Nah, kalau kita lihat sini, he is not very good looking. Nah, sama nggak artinya dengan ini? Dia kelihatan tidak bagus gitu ya, nggak bagus ke penampilannya ya, not very good looking itu artinya. Nah, ini nggak enak badan, berarti nggak cocok ya. Kita lihat opsi yang B. He is a little bit ill. Ya, ill ini artinya adalah sakit ya, sinonim dari sick ya. A bit ini sedikit ya, jadi dia sinonim dari a little. Nah, berarti karena ini artinya sama, dia sedikit sakit atau dia nggak enak badan. Saya nggak enak badan di sini di baris kedua. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jawaban dari percakapannya atau pertanyaannya si narator adalah B. He is a bit ill. Nah, walaupun sudah ketemu jawabannya, kita lihat opsi yang C. He looks worse than he feels. Dia terlihat lebih buruk dari yang dia rasakan. Nah, apakah topiknya sama atau main idenya sama dengan yang ini? Nggak sama ya, ini kelihatan lebih buruknya itu bagaimana, nggak dijelaskan. Nah, jadi tidak bisa dipakai sebagai jawaban yang ini. Kita lihat lagi yang D. His feet a little thick. Ya. His feet are a little thick. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, ini a little sick, ini a little thick. Ya, walaupun bunyinya kan mirip ya. Ini sick, ini thick, ini mirip bunyinya. Kalau kita nggak waspada, itu bisa aja kita terkecoh ya. Jadi selalu hindari bunyi yang sama. Ya, berarti ini bisa kita pastikan ini bukan jawaban pasti. Nah, begitu kira-kira skill 1. Nah, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Nah, kali ini nggak ada ditandai ya, mana kata kunci. Nah, kita lihat soal 1. What do you like about your new house? Nah, si man-nya menjawab, it's very close to a park. Sangat dekat dengan taman ya, maksudnya. Sangat dekat dengan taman. Si naratornya bertanya, what does the man mean? Apa yang dimaksud si man pada baris kedua percakapan ini? Nah, kita kembali ke strategi bahwa kita fokus ke baris kedua. It's very close to a park. Berarti sangat dekat dengan taman. Ya, dia suka karena dekat dengan taman. Nah, kita lihat opsinya mana yang dekat dengan taman. Di sini, di opsi yang sebelah kanannya. Yang kita lihat yang A-nya. The house is closed up now. Rumahnya tutup.
Gak cocok ya, walaupun sama-sama ada close ya, tapi bukan itu jawabannya. He parks his car close to his house. Dia memarkir mobilnya dekat dengan rumahnya. Ini sebenarnya sama ya, ini tulisannya sama park dengan park, tapi artinya beda. Kalau ini park his car, memarkir mobil. Kalau ini taman ya. Nah, kita lihat yang C, his home is near a park. Rumahnya dekat dengan taman. Ini juga dekat dengan taman. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah C ya. Dekat dengan taman. Kita lihat yang D, he doesn't really like his new house. Nggak nyambung. Ya, padahal dia suka ya. Dia nanya apa yang kamu suka dari rumah baru kamu, itu katanya. Oke. Itu yang soal 1. Kemudian kita lanjut soal 2. Mark said some really nice things to me. Mark mengatakan sesuatu yang baik kepadaku. He is very grateful for what you did. Dia sangat bahagia ya untuk apa yang kamu lakukan kepada dia, gitu katanya. Jadi si Mark ini sangat senang ya. Nah, kemudian narator bertanya, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan si woman tentang Mark? Nah, jadi ini orang ketiga yang dibicarakannya ya. Nah, kita lihat baris kedua, he's very grateful for what you did. Kata kuncinya berarti kita lihat di sini adalah very grateful, sangat bahagia. Apa kira-kira sinonimnya di option ya? He did a great job. Dia mengerjakan pekerjaan yang bagus. Nyambung nggak? Nggak. Yang B, he bought a crate full of fruit. Nah, ini hati-hati kalau dibaca cepat, ini mirip bunyinya dengan ini. Jadi hindari ini ya. Berarti ini pasti bukan jawabannya. Yang C, he made a great fool of himself. Nah, ini juga mirip bunyinya ya. Grateful. Ya, mirip ya bunyinya ya. Tapi artinya beda. Hindari. Berarti B dan C karena dia bunyinya similar atau mirip, jadi kita hindari. Yang D, he's thankful. Dia bahagia. Berarti jawabannya D ya, karena artinya sama dengan baris kedua, kata kunci baris kedua. Itu soal kedua. Kemudian kita lanjut soal ketiga. Nah, Sam, you've been working at the computer for hours. Yang si man-nya menjawab, yes, I need to take a break. What does the man mean? Apa ini maksud dengan si man ya, baris kedua ya. Jadi baris kedua yang kita perhatikan ya. Katanya, yes, I need to take a break. Jadi kata kuncinya adalah take a break, istirahat. Nah, kita tinggal cari sinonim dari istirahat di sini. The computer's broken. Nggak nyambung ya. He needs to relax for a while. Dia perlu beristirahat sebentar. Nah, berarti kita bisa simpulkan ini karena sama artinya ya. Jawabannya adalah B. Nah, yang C, he should keep walking. Yang D, he's broke. Dia bangkrut ya, enggak nyambung ya. Nah, baik, itu contoh ya. Contoh tanpa audio. Nah, sekarang kita coba mencontohkan atau latihan menggunakan audio. Nah, di sini ada 10 soal ya untuk exercise 1. Ya, kita coba mulai. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the last line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Nah,
pada percakapan pertama ada percakapan how was the dance last night. Kata si man-nya, we have such a good time. Nah, artinya kata kunci adalah good time, sangat asik ya, sangat asik ya, dance-nya. Kita lihat di opsinya mana yang sangat asik artinya. Yang A, the dance was fun. Dansanya sangat asik. Ya berarti jawabannya A. Sudah ketemu ya. Nggak perlu kita lihat yang lain. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 2, baris keduanya, I need about 30 minutes. Ya, berarti kata kuncinya 30 minutes. About 30 minutes. Setengah jam atau 30 menit. Mana yang sinonimnya? Kita lihat yang pertama. She's quite thirsty. Dia haus. Nggak mungkin ya, itu jawabannya ya. Yang B, she'll be ready in a half hour. Dia akan ready atau siap dalam setengah jam. Dia tadi butuh 30 menit. Bisa nggak ini jadi jawaban? Bisa jadi. Tapi kita lihat dulu setelahnya. Kira-kira ada nggak yang lebih sinonim ya, yang lebih sama artinya. She needs to leave now. Dia harus pergi sekarang. Nggak mungkin ya. Dia minta waktu 30 menit. Nah, yang D, she was ready 30 minutes ago. Dia sudah siap 30 menit yang lalu. Sedangkan dia minta waktu 30 menit. Ya, tunggu dulu 30 menit gitu. Nah, berarti ini juga bukan jawabannya walaupun ada 30 menitnya. Nah, berarti kita simpulkan bahwa jawabannya adalah B. Ya. She'll be ready in a half hour. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Jadi, kalau kita lihat ya, nomor 3 itu katanya yang baris keduanya adalah you should talk to the teacher katanya. Berarti kamu harus bicara pada gurunya. Nah, kita lihat mana yang sama ya idenya dengan itu. Kita lihat yang A, the woman should teach the class herself. The woman, wanita itu harus mengajar di kelas itu sendiri gitu ya. Mengajar bukan ya, dia bukan itu. Yang B, the woman should see a psychiatrist. Ya. Psikiater ya, bukan ya. Guru tadi, bukan psikiater. It's a good idea to speak with the instructor. Yeah. Instructor hampir sama fungsinya dengan guru. Ya, berarti jawabannya bisa kita simpulkan adalah sini C. Kita lihat yang D. He would like to discuss the psychology with the woman. Bukan ya, dia menyarankan untuk ketemu dengan gurunya. Jadi jawabannya adalah yang C. TOEFL statements of key items. Such a good time. 30 minutes. What Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Sekarang kita masuk ke nomor 4. Number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean?
Nah, kalau kita dengar baris kedua adalah I was started my new job yesterday. Dia sesungguhnya sudah mulai bekerja kemarin, ya. Yesterday ya katanya, berarti kita cari yang mirip ya, yang artinya sama. She has a starring role. Dia membintangi ya, suatu film gitu ya. Bukan ya. Yang B, she has not found a job yet. Sedangkan dia sudah mulai bekerja kemarin. Bukan. Yang C, she found the lost dog. Ya, nggak nyambung. Ya, ini bekerjaan ya, bukan anjing. Ya, yang D, she just began working. Dia baru saja mulai bekerja. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, sekarang kita mulai nomor 5. Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Nah, kata si woman ya, dia she need someone to share apartment. Dia perlu seseorang untuk berbagi apartemen. Artinya butuh teman ya. Butuh teman yang untuk bersama-sama tinggal di apartemennya. Nah, kita lihat yang A-nya, she shares everything he has. Bukan ya, bukan itu yang kita cari. Yang B, she has to find his lost shirt. Bukan itu ya. Yang C, he is climbing the stairs to the apartment. Dia mendaki tangga di apartemennya. Bukan ya. Walaupun bunyinya sama ya. Yang D, he has to get a roommate. Dia perlu cari teman sekamar. Nah, mirip ya artinya. Berarti kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? Nah, katanya, when do you take your vacation? In the fall, kata si man-nya ya. In the fall itu adalah musim gugur ya. Musim gugur. Kita lihat sinonim dari musim gugur di sini. His vacation is full of activities, bukan. Ya, banyak aktivitasnya, bukan ya. Kapan yang ditanya? In autumn, he'll need to have a vacation. Pada musim gugur, autumn ini musim gugur ya. Artinya berarti sama ya, artinya dia akan liburan pada musim gugur. Nah, berarti bisa jadi ini jawabannya. Kita cari yang C dulu. He can have a vacation because he suffered a fall. Bukan ya. He's foolish to take a vacation now. Nah, bukan ya. Berarti jawabannya adalah B. Dan nomor 7. Kita lanjut nomor 7. Number 7. Did you enjoy the book? It was quite pleasant to read. What does the woman mean? Nah, katanya it's a quite pleasant to read. Cukup menarik untuk dibaca. Kita lihat menarik ya, berarti kata kuncinya pleasant ya, quite pleasant. Apa yang sinonimnya? Yang A, the book was very enjoyable. Bukunya sangat menarik. Nah, bisa jadi yang A jawabannya. Kita lihat dulu yang B. It was unpleasant to get rid of the bugs. Nggak cocok. Nah, ya, nggak nyambung. Ya, ini bugs, sedangkan yang dibicarakan adalah buku. Ini serangga, bugs ini ya. Yang C, she only read when
it is quiet. Ya, nyambung juga membaca, tapi bukan ini idenya bukan pada saat diam, tapi dia membicarakan bukunya ya. Kemudian it is pleasant to ride a bike. Ini lebih nggak nyambung lagi walaupun bunyinya mirip ya. It is pleasant. Berarti jawabannya A ya, the book was very enjoyable. Kita lanjut soal nomor 8. Number 8. Why were you so late? Traffic was very heavy. What does the man mean? Nah, katanya traffic was very heavy. Ya. Very heavy itu apa? Macet ya. Ya, lalu lintas macet. Yang mana kira-kira? Yang A, he hasn't traveled much lately. Nggak nyambung ya. Yang B, there were a lot of car on the road. Banyak mobil di jalan. Nah, bisa jadi. Kalau macet kan artinya banyak mobil ya. Kita lihat dulu yang C. He needs to lose weight. Dia perlu menurunkan berat badan. Ya, cocok. The tray was thick and heavy. Lacinya sangat tebal dan berat. Nggak nyambung juga ya. Berarti jawabannya adalah B. Ada banyak mobil di jalan. Ya, artinya macet. Oke, kita lanjut nomor 9. Number 9. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. What does the man mean? Nah, kata si man-nya, I have to finish the report for history class. Ya. Nah, kita lihat jawabannya. Yang A, he doesn't know how to play the game. Kan ya. Dia cuma harus menyelesaikan tugas ya. Yang B, he has to write a story for class. Dia harus menulis cerita untuk kelasnya. Ya, nggak mungkin, bukan itu ya. Yang C, he needs to complete an assignment. Dia harus menyelesaikan tugas. Bisa jadi. Kita lihat dulu yang C. He has already finished the report. Bukan, kalau sudah finish berarti dia bisa dong main. Ya, karena belum selesai, dia nggak bisa main. Jadi, jawabannya adalah yang C. Dia harus menyelesaikan tugas. Kita lihat yang terakhir. Nomor 10. Number 10. Does Steve work for you? No, Steve manages his own business. What does the woman say about Steve? Steve manages his own business, katanya. Mengatur bisnisnya sendiri, seperti itu. Nah, kita lihat jawabannya yang mirip ya, yang similar artinya. He always minds his own business. Ya, walaupun ada own business, tapi ini bukan mind ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu terlalu masuk ke hati gitu. Bukan ya. Kita lihat yang B, he managed to avoid working. Dia menghindari kerja. Ya, bukan ya. Yang C, he is the manager of the department. Bukan. He is the boss of his own company. Dia adalah pemilik perusahaannya. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, itu adalah latihan untuk skill 1. Sekarang selanjutnya kita mulai untuk belajar skill 2.
Oke, sekarang kita masuki skill 2. Nah, sebelumnya, saya akan berikan dulu clue untuk skill 2. Ya, yang pertama adalah, if the keyword is negative, the answer is positive. Ya, jadi kalau keyword atau baris keduanya tadi ya adalah suatu kalimat negatif, jawabannya adalah kalimat positif. Ya, jadi lawannya ya, jawabannya kalimat positif ya. Jadi walaupun sinonim ya, jawabannya sinonim dari kalimat negatif, tapi harus dari kalimat yang berbentuk kalimat positif sinonimnya. Ya. Yang kedua adalah sebaliknya, jika the keyword is positive, if the keyword is positive, maka jawabannya adalah negatif. The answer is negative. Dimana yang disebut dengan negatif ini adalah kalimat yang ada kata not-nya atau tidak. Baik, kita lihat contoh. On the recording you hear, did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. Gak bisa, tidak terlalu tenang di situ, tidak terlalu sunyi di situ ya. It wasn't very quiet katanya. Jadi ribut ya, terlalu ribut di situ. What does the man mean? Jadi kita cari sinonim it wasn't very quiet there, tidak terlalu tenang. Berarti tidak terlalu tenang sinonimnya adalah ribut. Ya, kita cari ribut di sini. A, the library was noisy. Pustakanya terlalu berisik. Ya, bisa jadi ini ya. Ya, tapi karena sudah di garis bawah, memang A jawabannya. Kita lihat yang B dulu. He got a lot done. Ya, bukan itu ya. Yang C, he couldn't quite get the library today. Ya, walaupun ada quietnya di sini, ini quiet ya, ini quiet ya, mirip ya bunyinya. Berarti jawabannya bukan ini ya. Yang D, the library was a good place to work because it's quiet. Sedangkan ini tidak quiet, berarti bukan ini ya. Nah, jawabannya adalah A. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di dalam kotak ini negative sentence itu contohnya ya. Contoh, Tom is not sad about the result. Ya. Not sad berarti tidak sedih ya, tidak sedih berarti senang ya. Berarti correct answer-nya adalah Tom is happy. Jadi negative expression ya dari happy adalah not sad. Kemudian the door isn't open. Kalau tidak terbuka berarti tertutup ya. Nah, begitu kira-kira. Yang ketiga contoh lain adalah did not pass the class. Ya, Steve tidak lulus. Berarti tidak lulus, gagal. Ya, kira-kira seperti itu cara mencari sinonim dari negative sentence ya. Kita lihat contoh pertama. You made so many mistakes in this homework. I wasn't very careful. Saya tidak hati-hati. Ya, tidak hati-hati berarti ceroboh ya. What does the man mean? Ya, jawabannya kita lihat yang A. He was rather careless. Dia cenderung ceroboh. Ya, ini jawabannya yang A sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita sebenarnya nggak perlu lagi tengok yang lain ya, tapi kita lihat juga untuk contoh. He does not care about mistake. Dia tidak peduli salah. Ya, bukan itu ya. He took care of the work at home. Bukan itu ya. He did not carry the work home. Bukan itu. Jadi karena kalimat baris keduanya adalah sini negatif, berarti jawabannya sini harus positif. Berarti untuk melihat jawaban ini, kita bisa langsung singkirkan kalimat negatif pada jawaban. Nah, di sini pada jawaban kalimat negatif adalah B ya, does not ada not-nya, berarti ini kalimat negatif, berarti ini dibuang langsung. Yang D-nya juga kalimat negatif, did not carry the work home.
Nah, ini langsung kita buang. Ya, berarti jawabannya adalah antara A dengan C. Ya, karena kita sudah ketemu A ya, berarti jawabannya adalah A. Kita lihat yang nomor 2. Is there a lot of soup? I am kind of hungry. Sorry, there was not a lot. What does the woman mean? Ya. Sorry ya, maaf ya. Nggak banyak tapi itu katanya. Ya. Jadi kalau tidak banyak berarti sedikit. Berarti karena ini kalimatnya negatif ya, percakapannya kalimatnya negatif, berarti ini harus positif. Kita bisa langsung buang yang negatifnya. Yang A negatif nggak, there is not. Nah, buang berarti. Yang B-nya she doesn't like. Negatif ya, does not. Berarti buang. Kemudian apa lagi? Yang C negatif nggak? There is only a little soup. Berarti ini positif ya, bisa kita keep dulu ya. Yang D-nya the man should not be hungry. Ini ada not-nya, berarti negatif, buang juga. Karena yang lain sudah terbuang, berarti jawabannya ya pasti C. Ya. There is only a little soup. Ya, karena hanya ada sedikit sup. Ya, sedikit ini not a lot, tidak banyak, berarti ini jawabannya yang C. Yang nomor 3. How was the weather on your trip? There wasn't a cloud in the sky. What does the man mean? Ya. Tidak ada tidak ada awan di langit. Kalau nggak ada awan berarti di langit itu gimana? Cerah ya. Kalau tidak awan di langit itu berarti cerah. Nah, cari sini yang cerah. Sebelumnya kita buang dulu karena ini kalimatnya negatif, berarti sini harus positif jawabannya. Kita buang dulu negatif semua. He couldn't, negatif, buang. It wasn't, negatif, buang. There was a lot of sunshine. Ini berarti ya, yang A-nya positif ya, berarti bisa dipakai. Nah, kita lihat lagi dari antara A dan D berarti jawabannya. Ya. Kita lihat it was cloudy. Cuacanya sangat berawan, sedangkan awannya nggak ada. Berarti bukan ini jawabannya ya. There was a lot of sunshine. Ada banyak sinar matahari. Ya, bisa jadi ya, karena awan nggak ada, sinar matahari banyak dong. Berarti jawabannya adalah D ya, karena A-nya bukan jawaban. Oke. Itu contoh ya. Sekarang kita coba dengan menggunakan audionya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. TOEFL Exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to negative expressions. Number 1. Why were you so late getting here? But I wasn't late. What does the man mean? But I wasn't late, katanya. Berarti kalimat nomor 2-nya adalah negatif ya. Kalimat baris kedua negatif. Berarti kita buang yang negatifnya di jawaban. Ya, nomor 1, he was on time, positif. Nomor B-nya, he is sorry, he was late, positif. Yang C-nya, he doesn't, negatif, buang. Yang D-nya, negatif juga, he hasn't ya, negatif, buang. Berarti jawabannya antara A dengan B. Kita lihat lagi yang A-nya, he was on time. Kalau on time berarti telat nggak? Nggak telat berarti. Yang B-nya, he is sorry, he was late. Ya, dia minta maaf karena terlambat. Sedangkan dia ngaku, saya nggak terlambat katanya. Berarti jawabannya adalah A, he was on time. Sekarang kita masuk nomor 2. Number 2. Did you bring the book with you? Oh, I'm sorry. I didn't remember to bring it. What does the woman mean? Katanya, I didn't remember to bring it. Ya, kita identifikasi dulu. Kalimatnya berarti kalimat negatif pada percakapan. Berarti di jawaban kita buang semua kalimat yang negatif.
Yang A negatif enggak? She is sorry. She brought the book. Bukan ya. Ini kalimat positif berarti bisa dipakai. Yang B, she remembered to say she was sorry. Bukan ya. Ini berarti positif ya, bisa dipakai. C, she forgot the book. Nah, ini positif juga. Yang D, she didn't remember the ring. Ini negatif, berarti kita buang. Nah, berarti yang bisa dipakai adalah A, B, dan C. Kita lihat lagi. She sorry, she brought the book. Dia minta maaf, dia membeli buku ya. Dia membawa buku itu. Sedangkan dia lupa bawa buku katanya. Berarti bukan A ya. Yang B, she remembered to say she was sorry. Dia ingat untuk mengatakan dia minta maaf gitu. Berarti bukan ini ya. Sedangkan dia lupa katanya, tidak ingat. Yang C, she forgot the book. Dia lupa bukunya. Berarti jawabannya C ya. Didn't remember, sinonimnya forgot, ya, lupa. Sekarang lanjut nomor 3. Number 3. Is the baby awake yet? No, she's not. What does the woman say about the baby? Nah, kita perhatikan baris keduanya tadi ya. No, she's not. Berarti kalimat negatif ya. Berarti di jawaban kita buang semua kalimat negatif. Yang A negatif, enggak negatif. Yang B juga enggak negatif. Yang C juga enggak negatif. Yang D juga enggak negatif. Berarti semua bisa dipakai sebagai jawaban. Sekarang baru kita cari berdasarkan kata kunci. Ya. Bayinya masih tidur ya, belum bangun ya katanya. No, she's not. Ya. Dia belum bangun. Berarti sinonim belum bangun yang mana di sini? Nodding off, mengangguk ya, bukan. Yang B, asleep, masih tidur. Ya. Yang C, on the way home, ya nggak mungkin, jalan aja belum bisa ya. The baby is just waking up, udah bangun katanya. Berarti katanya belum bangun, berarti masih tidur ya. Berarti jawabannya B. Kita lanjut nomor 4. Number 4. Are you going on the trip by yourself? No, I'm traveling with a large group of people. What does the man mean? Ya, katanya, I'm traveling with large group of people. Ya, berarti kita jawabannya adalah tadi no, I'm traveling with large group of people. Ya, itu kalimat negatif atau bukan? Ya, itu kalimat positif ya. Ya, berarti kalimat positif di sini kita buang ya semua ya. Yang A kalimat positif, buang. Yang C kalimat positif, buang. Ya. Berarti yang dipakai adalah B dan D ya. Karena percakapannya kalimat positif, berarti jawabannya adalah kalimat negatif. Yang A, he isn't going on the trip. Sedangkan dia pergi. Yang D, he isn't traveling alone. Karena dia pergi dengan large group of people, berarti dia tidak sendiri. Jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut nomor 5. Number 5. Do you have time to go to the park for a while? Sure. I'm not very busy. What does the woman mean? Katanya, I'm not very busy. Berarti kalimat negatif ya. Not very busy. Berarti kalimat negatif. Berarti kalimat negatif yang di jawaban dibuang semua. Yang A negatif ya, does not, buang. Yang B positif ya, kita keep ya. Yang C kalimat negatif, buang. Yang D adalah kalimat
positif juga. Berarti jawabannya adalah antara B dengan D. Ya, kita lihat lagi B dengan D. She has some free time. Dia banyak waktu luang. Tadi tidak sibuk ya. Berarti banyak waktu luang ya kalau tidak sibuk. Berarti jawabannya adalah B. Kalau yang D, the park is too wild. Kebun binatangnya terlalu liar gitu ya. Berarti bukan itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 6. Number 6. Why is it all wet in here? The rain got in because the windows weren't closed. What does the man mean? Ya, the man mean ya, katanya the window weren't closed. Jendelanya tidak tertutup katanya. Berarti kalimat negatif ya. Nah, kita buang kalimat negatif yang di jawaban semua. Yang B, yang A positif ya. Yang B negatif kita buang. Yang C positif ya, kita pakai. Yang D positif juga kita pakai. Kita lihat jawabannya berarti antara A, C, dan D. Kita lihat A, he closed the window. Sedangkan jendelanya lupa ditutup. Yang C, the window were open during the storm. Jendelanya tetap terbuka pada saat badai. Ya, bisa ini jawabannya ya. Yang D, he saw the rain through the window. Bukan ya. Fokusnya adalah jendelanya masih terbuka atau belum tertutup. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 7. Number 7. I think you should throw that plant out. It looks dead. But I'm sure it's not dead. What does the woman mean? It's not dead katanya ya. Tidak mati, berarti masih hidup ya. Tapi sebelumnya kita buang dulu kalimat negatif di option. Ya, yang A positif, yang B negatif ya, buang berarti. Yang C positif, yang D positif juga. Berarti jawabannya antara A, C, dan D. Yang A, she certain the plants alive. Dia percaya tanamannya masih hidup katanya. Yang C, she plan to throw it out. Dia ingin membuangnya. Bukan ya. Padahal dia percaya masih hidup. She sure the plant should be thrown out. Dia yakin bahwa tanamannya perlu dibuang. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Dia yakin tanamannya masih hidup atau belum mati. Kita lanjut ke nomor 8. Number 8. That apple looks good. It may look good, but it's not. It's not sweet at all. What does the man say about the apple? Nah, kata yang baris kedua, it's not sweet at all. Not sweet berarti tidak manis. Berarti kalimat negatif. Kita buang dulu semua kalimat negatif yang di jawaban. Yang A, the apple is good because it's sweet. Positif ya. Yang B, positif juga. Yang C, kalimat negatif. Berarti dibuang. Yang D, kalimat positif. Berarti bisa dipakai. Berarti jawabannya antara A, B, dan D. Kita lihat yang A. The apple is good because it's sweet. Sedangkan dia not sweet katanya. Bukan ya. Yang B, there is an apple in each suite. Setiap kamar ada apel. Bukan itu ya. Yang D, the apple is sour. Asam ya. Apelnya asam. Kalau tidak manis berarti asam. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 9.
Number 9. I don't think we should go out to dinner tonight. We can't afford it. No problem. I've found a restaurant that's not very expensive. What does the woman say about the restaurant? Nah, kata si woman, not very expensive, berarti kalimat negatif. Kita buang dulu kalimat negatif di jawaban. Yang A positif, yang B positif, yang C positif, yang D positif, berarti bisa dipakai semua. Sekarang kita lihat yang A. It's cheap. Katanya not expensive tadi ya. Kalau not expensive berarti tidak mahal. Kalau tidak mahal berarti murah ya. Yang A it's cheap. Cheap sama dengan murah. Berarti jawabannya A ya. Langsung ketemu yang A. Sekarang kita lanjut nomor 10. Number 10. Look at this rock by the side of the path. It's beautiful. Do you think I should take it with me? It's too big. You can't take it with you. What does the man imply? You can take it with you. Kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Gitu ya. Berarti kalimat negatif. Berarti kita buang semua kalimat negatif dulu di jawaban. Yang A, she must leave. Positif. Yang B, positif. Yang C, positif. Yang D, positif. Berarti jawabannya bisa dipakai semua ya. Kita lihat dulu yang A. She must leave the rock there. Dia harus meninggalkan batunya. Katanya tadi tidak bisa membawanya. Berarti kalau tidak bisa dibawa, berarti ditinggalkan. Bisa jadi ya yang A. Kita lihat dulu yang B. She needs a big rock. Dia perlu batu yang besar. Ya, bukan itu ya. Maksudnya. Yang C. She should take the rock with her. Ya, katanya tadi tidak bisa kamu membawanya. Ya, bukan itu ya. Yang D. She should take a bigger rock. Ya, bukan itu ya. Jawabannya adalah berarti A. Baiklah, sekian untuk skill 2. Selanjutnya kita akan bahas skill 3. Saya cukupkan materi hari ini sampai skill 2. Sampai jumpa lagi minggu depan pada skill 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.